Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah Juliana dengan NIM 22005067 yang akan mempresentasikan materi tentang kalimat efektif. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan tentang pengertian kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan pemakaian secara tepat dan mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif juga dapat dikatakan sebagai kalimat yang benar dan jelas, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang secara tepat. Selanjutnya, pengertian kalimat efektif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Manaf 1999, memberikan definisi tentang kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan pikiran serta perasaan penulis secara lengkap, akurat, dan dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca. Yang kedua, menurut Arifin 1989, mengemukakan kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas dan sesuai dengan kaidah ringkasan dan enak dibaca. Selanjutnya, tentang syarat kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif memiliki struktur yang sepadan. Kalimat efektif harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Yang kedua, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Cara agar suatu kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. Selanjutnya, tidak terdapat subjek ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus, sehingga maknanya menjadi sulit dipahami oleh para pembaca. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Pemunculan kata yang dapat menghilangkan predikat dalam sebuah kata. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Berikut adalah ciri-ciri kalimat efektif, yaitu pertama, memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Struktur kalimat efektif harus mengandung unsur kalimat, minimalnya subjek dan predikat. Contohnya, Rangga belajar di kamar. Subjek kalimat tersebut adalah Rangga dan predikatnya adalah kamar belajar. Yang kedua, hemat kata. Kalimat efektif harus hemat kata, artinya dalam penyusunan kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, ataupun bentuk lain yang tidak diperlukan harus dihindari, yaitu menghindari pengulangan subjek. Contoh kalimat tidak efektif yang salah, karena dia sakit dia tidak masuk. Yang benarnya, karena sakit dia tidak masuk sekolah. Hindari sinonim kata. Jika dalam sebuah kata terdapat dua kata yang sama, maka gunakanlah kata atau kalimat salah satunya. Contoh kalimat tidak efektif atau kalimat yang salah, yaitu dia rajin berlatih agar supaya menang. Contoh kalimat yang benar, dia rajin berlatih agar menang. Perhatikan bentuk kata jamak. Jika sebuah kata sudah memiliki makna jamak, tidak perlu ditambahkan lagi kata yang bermakna jamak lagi. Contoh kalimat tidak efektif, para hadirin dimohon berdiri. Yang benar, seharusnya hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, makna yang tepat. Kalimat efektif tidak hanya memiliki satu makna, tidak ambigu atau tidak menyimpang. Oleh karena itu, perlu diperhatikan penggunaan kata atau diksinya. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Selanjutnya, kelogisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Maksudnya, ide kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh khalayak umum dan masuk akal, dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, waktu dan tempat kami dipersilahkan. Selanjutnya, menggunakan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Contohnya, ibuku memperjuangkan karirnya dengan baik.
Contoh kalimat efektif. Pertama, kalimat tidak efektif. Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Seharusnya kalimat efektifnya, Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Yang kedua, kalimat tidak efektif. Saran yang dikemukakan olehnya akan dipertimbangkan oleh kami. Kalimat efektif yang benar, saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Terakhir, kalimat tidak efektifnya, demi untuk anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Yang benar kalimat efektifnya, demi anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang kalimat efektif. Jika ada kata atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.